Gimana sih rasanya terbang sama anak bayi umur 23 bulan yang nggak suka gadget, terlalu ramah, belum bisa ngomong tapi udah bisa jalan kemana-mana di kelas ekonomi? Kamu tuh ekonomi tahu? Jadi ini adalah perjalanan aku banget sama anakku yang umurnya baru 23 bulan supaya irit gitu, jadi nggak harus beli kursi. Dan penerbangan ini adalah penerbangan dari Swedia menuju ke Jakarta yang lamanya sekitar 24 jam perjalanan dan selama 17 jam di pesawat. Buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau melakukan perjalanan jauh ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia, mungkin bisa, dan mau bawa anak kecil, mungkin ini bisa dijadikan gambaran gimana sih rasanya. Di Arlanda masih dianterin sama suami, dan sampai di situ kita nggak harus bawa stroller sendiri karena di Arlanda itu dipinjemin stroller. Jadi langsung aja setelah check-in bisa ngambil stroller dan bisa dipakai sampai dengan boarding, sampai dengan gate-nya. Jadi kita naik Qatar, terus di situ kalau bawa anak bayi yang umurnya di bawah 2 tahun itu bisa duduk di dekat yang ada basinetnya. Jadi itu paling depan sendiri kalau di kelas ekonomi ya. Dan rencananya anakku mau aku kasih basinet, tapi ternyata dia masih udah terlalu panjang, jadi basinetnya nggak cukup. Dan dia adalah anak yang ramah, terus juga nggak suka gadget. Jadi aku udah siapin iPad dan headphone, itu nggak berguna. Juga dia dadah-dadah ke semua pramugari, sampai ngambil anakku dibawa. Ya nggak apa-apa lah, wong juga di atas pesawat gitu loh, nggak akan diculik, jadi aku biarin aja lah dibawa sama pramugarinya gitu. Dan dia suka hilaf ya, anakku itu suka hilaf kalau dia itu ada di kelas ekonomi. Sluta. Kamu tuh ekonomi tahu? Halo. Mama capek loh, Ranu. Selama di pesawat ya aku harus ngikutin dia kemana-mana. Dia mau jalan-jalan, dia dadah-dadah ke semua orang. Terus dia nangis-nangis karena dia bosen dikasih makan. Jadi ibu-ibu juga jangan lupa, atau bapak-bapak ya, jangan lupa bawain makanan yang banyak, snack-snack. Terus juga kalau buat yang agak masih bayi-bayi gitu, kalian boleh kok bawa termos. Nggak masalah kalau kalian mau bawa cairan atau air panas kayak gitu, atau makanan-makanan yang banyak. Karena aku sendiri cari yang simple gitu, jadi mereka sampai heran kok waktu check-in aku cuman bawa tas 3 gitu. Tasnya si anak ini pun kosong karena untuk naruh jaketnya nanti gitu. Kalau misalnya sudah kita di daerah yang panas atau waktu panas, jadi bisa buat nyimpen jaketku atau jaketnya si anak bayi gitu. Selainnya makanan itu ada di backpack. Dengan Qatar ini kita sempat transit di Doha selama 5 jam. Jadi kita sempat beli untuk lounge karena nunggunya terlalu lama. Drama juga di situ karena dari kita landing sampai ke lounge-nya itu juga ternyata lumayan jauh, harus naik kereta dulu. Halo. Trot. Yo. Ya, so trot. Terus setelah itu jalan ya, tengah malam bawa anak kecil. Jadi dia digendong di barsel depan
Nah, untuk kopernya tadi juga buat naruh barselnya itu gitu, kalau pas lagi nggak dipakai. Jadi ringkas gitu kan, nggak pating grendel kalau wong Jawa bilang. Nah, di situ udah jalan kayak lelah, depan, belakang, ransel 7 kilo, terus di depan 10 kilo, mencari launchnya, dan itu salah. Beberapa kali salah, jadi namanya tuh sama gitu loh. Al-Maha, Al-Haja, apalah gitu pokoknya aku iya aja ternyata salah. Oke. Iya sayang. Yang pertama itu salah, terus dia bilang, "Oh, ini bisnis launch. Jadi kamu harus ke yang di depan, seberang." Jadi seberang itu kurang lebih 500 meter lebih ya. Yes, baby. Oh. Terus ya udah, akhirnya aku jalan ke sana. Sampai di sana salah lagi katanya. Dan aku, ya ampun, ini udah tinggal berapa jam lagi gitu mau boarding. Tinggal 2 jam. Tapi kok aku pikir lagi, kok udah bayar gitu. Akhirnya tanya lagi sama mbak-mbak Qatar yang bawa tas kecil gitu kan. Dia biasanya kalian akan melihat banyak banget mbak-mbak yang bawa tas kecil gitu keliaran. Aku juga nggak ngerti dia itu apa gitu loh. Karena banyak banget. Baru akhirnya aku dikasih tahu ternyata ada 3 di Doha. Akhirnya aku dateng lagi ke launch yang bener ini. Sampai di sana, syukurlah udah bener. Setelah jalan bolak-balik. Terus sama dia, "Tapi maaf ibu, malam ini launchnya penuh. Jadi kita upgrade ya." Perasaanku nggak enak gitu. "Di mana lokasinya?" "Di seberang sana." Mate aku, jadi aku harus dari sini ke sini, terus aku kayak mau menyerah nggak jadi, jalan lagi ke sini, terus di upgrade aku harus jalan lagi ke sini. Di sana pun ya cuman ada waktu setengah jam gitu untuk bisa berangkat ke gate, karena aku spare waktu selalu 1 jam ya, supaya nggak terlalu mepet, karena jaga-jaga salah ngambil jalan, atau mungkin biasanya gate-nya itu jauh, panjang banget perjalanannya. Jadi aku cuman bisa setengah jam, di situ pun cuman bisa sempet ngambil air putih. Hei, mama bilang apa? Tumpahkan jadinya. Ya, numpahin air. Dimarahin gini mukanya. Mama bilang apa? Nurut nggak sama mama? Nih. Oke, numpahin air lagi. Cuman ngambil spaghetti kecil, terus minum kopi, jadi cuman kayak gitu aja. Di situ juga ada family room, jadi bisa ditutup. Dan disitulah dia cuman bisa diam aja di ruangan itu. Kalau nggak ditutup, dia akan melalang buana kemana-mana gitu, menyapa semua orang. Padahal jam 1 pagi gitu, langsung matanya buar gitu. Keresotan juga. Anaknya makan. Enak. Ini buat di pesawat malah dimakan. Kita juga sempat ditawarin sama pramugarinya untuk pindah, gimana kalau misalnya pindah ke seat yang lain karena ada yang kosong. Jadi di situ ada 2 atau 3 seat yang kosong. Jadi ibu bisa duduk di situ aja kalau anaknya mau tiduran gitu. Terus aku coba dong. Dia nggak mau tiduran. Akhirnya duduk. Dan duduk, anakku nendang-nendang depan. Oh, ini yang dibilang jangan sampai anakmu nendang-nendang kursi depan karena ganggu orang yang ada di depan. Terus oke, dia nendang-nendang terus, dilarang-larang juga nggak bisa. Akhirnya ya udah balik lagi ke depan. Musik. This is attempted. Having crew on board, departure closure. Thank you. Gatel. Terus aku bisa sarankan juga buat kamu yang mau naik Qatar, yang bawa anak, mending kamu ambil row yang di tengah gitu. Jangan yang di sebelah kiri kalau ngadep ke depan gini. Jadi kalau yang di sebelah kiri itu basinetnya cuma 1 untuk 3 seat. Sementara kalau yang di tengah itu ada 3 seat, basinetnya ada 2. Yang sebelah kanan kayaknya juga sama, ada 3 seat tapi basinetnya cuma 1. Jadi
Lah kalau aku duduk di sebelah kiri itu udah ada bayi sama ibunya. Lah kalau aku butuh bassinet, maksud aku harus nyebrang ke sana kejauhan gitu loh anaknya. Buat yang bawa anak, ibu yang bawa anak atau orang tua yang bawa anak itu biasanya selalu diberikan jalur khusus gitu. Kalau misalnya perjalanan sendiri nggak sama suami. Jadi kalau mungkin kamu sama suamimu gitu, mendingan ngaku jauh-jauh aja dari suaminya supaya bisa cepet dapetin jalan khusus gitu. Karena kalau misalnya kelihatan ada suami atau ada temennya yang nemenin, itu biasanya dia akan ngikut antrian yang biasa. Tapi kalau misalnya berduaan gini terus kayak orang kasihan gitu. Sampai aku di bandara pun juga sempet di exitnya imigrasi itu, jalur yang Indonesia itu panjang banget. Tapi karena aku bawa anak, ibu sendirian ya, iya gitu kan. Ya udah terus dikasih jalan, anakku di atas koper dong gitu, tak tarik. Terus nah di antara orang-orang yang banyak aku lewatin dengan sombongnya gitu kan. Haha, aku bisa jalan duluan. Hahaha gitu sombong. Ternyata diteriakin orang-orang, "Mbak, anaknya jatuh." Anaknya jatuh, dia cuma diam aja. Terus ngeliat ke sini cuman duduk doang gitu, nggak nangis, cuman celengak-celengok, dan itu tuh udah jauh banget. Itu dia perjalanan aku yang singkat, nggak singkat sih, 24 jam. Dan aku untuk menuju ke Solo itu harus nginep dulu 1 malam, dan kita terbang di hari berikutnya karena untuk penerbangan ke Solo itu terbatas, cuma 1 atau 2 kali gitu dalam sehari, dan baru keesokan harinya. Jadi kalau in total sebenarnya perjalanan aku tuh bisa berarti 36 jam kali ya, karena kita harus nginep dulu gitu dan harus jet lag dulu di hotel. Jadi itu dia, semoga ada yang bisa diambil dari video ini. Mungkin untuk persiapan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau perjalanan jauh bersama anak kecil naik pesawat. Gimana sih rasanya? Itu dia rasanya. Dan kalau banyak yang bilang, "Wah, kamu ini terlalu berani bawa anak kecil sendirian," atau mungkin, "Wah, kamu hebat banget nih bawa anak kecil sendirian." Nggak usah khawatir, masih banyak. Di pesawat itu banyak banget yang bawa anak kecil sendirian. Bahkan ada ibu-ibu yang bawa anaknya 1, terus bayinya 1. Ada juga yang anaknya 2, bayinya 1, nggak tanpa suami. Itu yang perlu diacungi jempol. Jadi kalau aku itu nothing. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan hey do, sampai jumpa di video berikutnya. Mwah.